Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan bapak guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan di tengah pandemi ini yang belum kunjung mereda. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai media sosial di era 4.0. Pada era 4.0 ini, sudah banyak teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Terutama efisiensi dalam berkomunikasi jarak jauh, seperti penggunaan media sosial. Hal tersebut dipengaruhi adanya revolusi industri 4.0, di mana robot sudah menguasai dunia walaupun manusia selaku produsennya. Membahas mengenai kecanggihan teknologi dari tahun ke tahun tak ada habisnya. Seperti muncul gawai atau telepon genggam yang dulunya hanya bisa untuk menelpon dan mengirim SMS. Sekarang gawai dapat digunakan untuk memposting video, foto, dan chatting pada media sosial dan lainnya. Media sosial merupakan sebuah media dunia maya yang menghubungkan suatu komunikasi jarak jauh antar orang ke kelompok, ataupun kelompok ke kelompok tanpa bertemu secara langsung. Masyarakat yang berada serta pemerhati dalam dunia maya ini disebut sebagai netizen. Interaksi di media sosial dan perkembangan masif teknologi digital ternyata menyimpan lubang gelap, meski pada titik yang sama menghadirkan kesempatan untuk mempermudah manusia. Pada awal perkembangannya, inovasi teknologi digital yang melahirkan media sosial dikagumi sebagai penciptaan yang mendorong peningkatan peradaban. Pada konteks komunikasi, media sosial berhasil melampaui harapan penggunanya dengan kemudahan interaksi yang disanggah oleh berbagai aplikasi-aplikasi. Dengan media sosial ini, suatu peristiwa atau berita akan mudah tersebar dengan luas dan cepat. Hal ini tak dapat dipungkiri karena hampir dari seluruh masyarakat yang ada di dunia ini menggunakan fitur-fitur tersebut dalam sehari-hari. Baik untuk sekedar sebagai media komunikasi ataupun media dalam bekerja. Banyak pengaruh dari penggunaan media sosial tersebut. Ada yang memiliki dampak positif seperti efisiensi dalam berkomunikasi jarak jauh, baik secara biaya ataupun waktu. Selain itu, media sosial juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis online. Dengan hanya sebuah smartphone, dapat menjadi sumber penghasilan baru. Sebagai konsumen, kita lebih mudah dalam berbelanja. Hanya dengan jari-jari kita dapat membeli sesuatu hanya melalui media sosial, tanpa perlu menghabiskan biaya dan waktu untuk keluar rumah dan pergi ke toko secara langsung. Tak hanya itu, media sosial juga dijadikan tempat untuk meningkatkan popularitas seseorang, dan masih banyak lagi. Namun, di balik kemudahan itu semua, dan dampak-dampak positif adanya media sosial, terdapat dampak-dampak negatif darinya. Seperti adanya cybercrime, dari mulai pencurian data, cyberterrorism, hacking, penyebaran konten-konten ilegal, dan juga malware. Selain itu, media sosial juga berdampak pada menurunnya rasa sosial manusia yang menjadikan manusia bersifat individual dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Dan dampak buruk media sosial yang tentunya kita sadari adalah dijadikannya media sosial sebagai tempat bullying ataupun menghujat orang lain tanpa dapat diketahui identitas kita. Media sosial juga dapat menumbuhkan rasa candu bagi penggunanya. Pasalnya, sharing di media sosial dapat memberikan perasaan senang, apalagi mendapat dukungan sosial dan menjadi rasa kepuasan tersendiri bagi seseorang. Namun, orang yang medsosnya kurang diapresiasi mengalami hal sebaliknya.
hingga akhirnya stres bahkan depresi karena merasa kurang penghargaan oleh orang-orang yang berada di dunia maya. Dari tahun ke tahun, penggunaan media sosial semakin meningkat, apalagi beberapa bulan belakangan ini karena adanya wabah COVID-19 menjadikan orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk media sosial, baik untuk sekolah, bekerja, dan lainnya. Dengan adanya wabah ini, sosial media mengalami peningkatan baik dari jumlah pengguna, waktu online, dan menjadikan sebagian besar orang menghabiskan 40 hingga 60% waktunya untuk media sosial. Saya harap kita semua dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk membangun sebuah negeri, bukan malah menghancurkannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mari kita sikapi perkembangan sosial media dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sosial media yang kini begitu cepatnya membuat kita lupa akan kehidupan sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.